Sekarang pertanyaan dari penasihat hukum Pak Joni Gerard Plate. Silakan Pak. Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi ya. Saudara di BAP nomor 4 yang bulan Januari itu menjelaskan soal tugas saudara. Ya. Saudara menyebut peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 tahun 2018 ya. Yang mana saudara sebutkan menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rencana teknis, manajemen mutu, target kinerja, rencana pengadaan, anggaran penyediaan infrastruktur, last mile atau backhaul. Jadi dengan penjelasan saudara yang sangat banyak tadi, sebenarnya saudara tahu bagian itunya ya, sesuai dengan tugas saudara tadi kan? Ya. Oke. Nah, tadi saudara juga ditanya nih sama kolega saya tadi soal percepatan transformasi digital. Kan ditanya, kalau tidak salah tadi pertanyaannya begini, itu kan ratasnya bicaranya percepatan kan, bukan penambahan. Kan itu pertanyaannya. Terus tadi saudara juga menjelaskan ternyata tanggal 13 Juni 2020 saudara menghadiri rapat. Pertanyaan saya pertama dulu nih mengenai ratas yang soal percepatan tadi. Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam ratas tersebut juga, nanti kami akan tunjukkan yang mulia, bahwa ada target penyelesaian paling lambat 2022? Tidak mengetahui. Tidak tahu ya, tapi nanti kita tunjukkan di ratas ya. Terus ke rapat tanggal 13 Juni 2020, tadi saudara menghadiri katanya. Karena kan saudara ini saksi, melihat, mendengar, ya, mengalami juga. Apakah saudara mengingat di rapat 13 Juni itu ada permintaan kepada seluruh satker untuk menginventarisir daftar kebutuhan dari setiap satker terkait dengan adanya permintaan dari ratas untuk percepatan transformasi digital? Apakah saudara mengingat ada pembicaraan itu? Yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker. Betul. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada agenda yang menyatakan bahwa tolong masing-masing satker persiapkan, inventarisir untuk Kominfo ya, dengan masing-masing satker itu persiapkan inventarisir kebutuhan. Ya, saudara hadir mewakili Bakti. Saat itu saya hadir diminta Pak Anang untuk mendampingi. Iya, mendampingi kan. Ya. Tapi saudara, artinya saudara dari Satker Bakti kan? Iya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, pada saat rapat tersebut, ini kan semua satker memaparkan inventarisir kebutuhan. Apakah di situ sudah ada penyebutan angka 7.904 desa? Sudah ada. Sudah ada 7.904 desa. Apakah pada saat penyebutan 7.904 desa itu juga disampaikan datanya bersumber dari mana? Nah, mungkin saya jelaskan lebih. Jelaskan dulu. Ya. Jadi yang dibahas di dalam Rapim tersebut tanggal yang 13 Juni ya. Tanggal 13 Juni 2020 adalah sebenarnya adalah keseluruhan yang 12.546 desa ya. Ya, sekitar 12.500. Oke. Sementara sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa dari 12.500 itu ada yang pembangunannya ditugaskan kepada operator. Ya. Kemudian ada yang pembangunannya ditugaskan kepada Bakti dalam hal ini. Pembagiannya adalah antara yang 3T dan non 3T. Ya. Nah, yang 3T itu total sebenarnya adalah sejumlah 9.113 pada saat itu. Nah, tapi ternyata dari 9.113 itu ada yang sudah ada BTS-nya, sehingga menyisakan 7.904. Dan 7904 itulah yang termasuk yang dibahas di dalam Rapim ini. Pelan-pelan ya, saya masih fokus di 13 Juni. Ya, ini 13 Juni semua. Iya, 13 Juni ya. Paparan 7.904 ini kan yang mesti dikerjakan oleh Bakti kan? Iya, oh bukan. Oleh Direktorat Pengendalian. Iya, bukan, maksudnya 7.904 desa kan? Iya. Itu yang belum ada sinyal. Oh iya. Belum masih ada blank sinyal. spot. Masih blank spot. Iya. Itu sumbernya dari mana? Dari Direktorat Pengendalian PPI. Gitu.
apakah itu jadi masuk menjadi daftar inventarisir kebutuhan yang harus diselesaikan dengan pembangunan BTS? Iya. Pada saat itu? Pada saat itu. Disepakati bersama? Sudah. Oke. Setelah itu, rapat 13 Juni, ini kan saudara kembali ke Satker saudara ya? Iya. Ini kan dilanjutkan dengan perencanaan kan? Kan Iya. sudah ada desanya nih? Iya. Patokannya ini desa kan? Iya. Bukan lokasi tempat site-nya akan dibangun kan? Iya. Waktu itu yang dibicarakan desa ya? Ya, biar diperjelas. Karena tadi, apakah desa itu perlu survei lagi? Soal penetapan 7.904 itu, perlu survei lagi? Benar nggak desanya ini? Atau bagaimana? Yang saudara tahu? Dari yang saya ketahui harus perlu survei lagi karena penetapan atau analisis yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian tadi masih berdasarkan desktop analisis, di mana masih bisa terjadi kemungkinan berbeda dengan kondisi aktual di lapangan. Apakah waktu itu ada permintaan dari terdakwa untuk koordinasikan dengan operator seluler terkait 7.000, kan sudah ada data 7.904 desa. Kita anggaplah ini data mentah ya, karena dari PPI menyampaikan bahwa data di PPI ini ada 7.904 desa yang blank spot. Apakah saudara mengingat waktu itu ada permintaan terdakwa untuk koordinasikan dengan operator seluler? Apakah data ini sudah final? Ke Bakti tidak ya, tapi pada saat itu yang mengkoordinasikan terkait PPI. keseluruhan ini adalah PPI. Ya, ada permintaan itu kan. Oke. Ujungnya kan yang tadi saudara bilang kan formalnya Desember apa November ya? Desember ya. Tapi pembicaraan itu sudah ada di Juni. Dan apakah ada perubahan data itu dengan yang formal itu yang di Desember? Data jumlah desa dulu nih. Karena ya mungkin karena saya pada saat itu sebenarnya belum menjabat sebagai kepala divisi yang mengelola proyek BTS, saya perjalanan data itu kemudian tidak mengikuti. Betul. Nah, tapi memang ada perubahan dari awal, data awal sampai ke data yang formal yang disampaikan di Desember. Gini, tapi mungkin lebih pastinya nanti. Saya mengerti. Saudara ini kan masih jadi Kadif Backbone, ya kan? Di September baru jadi saudara Kadif Last Mile, ya kan? Tapi kan saudara mengalami, saudara hadir kan di rapat tersebut. Di rapat 13 Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan jumlah desa yang dibicarakan di tanggal 13 Juni setelah ada permintaan tadi ke PPI, koordinasikan dengan operator seluler di yang formal terakhirnya ini? Kalau jumlah desa tidak ada. Tidak berubah. Ya. Pertanyaan berikutnya, sudah ada desa. Tentu kan sudah ada, tentu harus diikuti dengan perencanaan kan. Ya. Ditemukan fakta 7.904 desa. Tadi saudara ditanya soal RPJMN. RPJMN itu saudara pernah baca? Pernah ya. Apakah RPJMN itu dikeluarkan oleh datanya itu dari Bappenas atau dari mana? Setahu saudara? Dari Bappenas. Dari Bappenas ya. Di RPJMN itu target pembangunan BTS 5.052 kalau tidak salah untuk 4 tahun ya, 2020 sampai 2024. Oke. Tentunya perencanaan ini kan saudara mesti sampaikan lagi kan, kemana? Kan saudara masuk nih Last Mile kan, ke Last Mile kan, ini ada target masih desa ya, 7.904 desa yang harus dibangun BTS. Ini hasil rapat ya, Rapim. 1 desa 1 BTS. Kan itu keputusannya kan, 1 desa 1 BTS. Ini kan harus diikuti dengan perencanaan. Ya kan? Apakah saudara mengetahui bahwa perencanaan ini setelah dibahas di Satker, disampaikan melalui Sekjen, dibahas di trilateral meeting. Ada Bappenas yang tadi menerbitkan RPJMN. Bappenas kan sudah menyampaikan bahwa 5.052 untuk 4 tahun. Yang 4.200 setahun ini dibicarakan tidak di trilateral meeting, setahu saudara? Saya tidak mengikuti. Tidak mengikuti. Diloloskan tidak sama Bappenas yang tadi sudah mengeluarkan panduan bahwa untuk 4 tahun ini bangunnya hanya 5.052 BTS. Pertanyaan saya, setahu saudara, kan saudara Kadif Perencanaan, monitor, banyak nih tugas saudara sebenarnya nih.
pelaksanaan, monitoring, perencanaan, ya, evaluasi rencana teknis, ya. Setahu saudara, ini ada RPJMN nih yang tadi diulang-ulang. Hanya boleh bangun 5.052 untuk 4 tahun. Diloloskan tidak di Bappenas untuk 4.200? Kalau muncul di RKKL berarti diloloskan. Artinya sudah melalui trilateral meeting. Diloloskan oleh Bappenas. Bappenas dan Kementerian Keuangan. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini kan perencanaan nanti menuju ke pelaksanaan juga. Sudah diloloskan 4.200, kan butuh anggaran nih. Iya. Diloloskan tidak di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, soal yang 4.200 ini? Iya. Awalnya memang masih kurang. Tadi anggarannya kurang. Saya sampaikan di awal itu yang DIPA yang ditetapkan di November 2020 itu hanya cukup untuk membangun 2.417. Anggarannya. Okay. Kemudian pada saat itu mengajukan penambahan anggaran lagi untuk memenuhi sampai 4.200 yang baru ditetapkan DIPA-nya pada bulan Mei atau Juni 2021. Ya, intinya perubahan yang di RPJMN tadi diloloskan di Bappenas, ya, 4.200 untuk 2021, 3.709 untuk 2022, dan ada anggarannya dari Kementerian Keuangan. Ada. Apakah saudara tahu nih, sebenarnya saudara bagian perencanaan, pernah mendengar tidak bahwa ada surat dari Sekretaris Kabinet, nanti mungkin akan kami lampirkan di pledoi yang mulia, bahwa ada surat ke Bappenas yang menegaskan bahwa untuk proyek digitalisasi nasional itu adalah arahan pemerintah pusat, program pemerintah pusat. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak. Ya, nanti kita akan tunjukkan ya. Mungkin melewat sekjen kali, karena kan saudara kejauhan ini. Saudara kan di Kadif last mile ya. Oke. Pada saat itu disetujui, 4.200 disetujui di Bappenas dan disetujui di Kementerian Keuangan. Setelah disetujui, baru saudara pelaksanaan kan. Pertanyaan saya untuk pelaksanaan, sejauh mana peran saudara dalam pelaksanaan? Karena tadi saya susah membedakan nih, ditanya soal isi kontrak, saudara bisa menjelaskan. Ditanya soal kerja konsorsium, saudara bisa menjelaskan. Semua bisa saudara jelaskan. Nah, pertanyaan saya, setelah perencanaan ini tadi, ya kan 4.200 diloloskan, ya kan, anggarannya ada, ya kan. Pada saat pelaksanaan, sejauh mana sih sebenarnya tugas saudara sih? Apa yang saudara lakukan sebenarnya? Ya. Karena saya lihat tadi keterangan saudara, tugasnya. Biar dijawab dulu. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, biar dijawab dulu. Saudara tanya terus, dia nggak jawab. Dijawab. Terima kasih yang mulia. Kasih kesempatan. Oke. Ya, jawab dulu Pak. Ya, jadi kami kan sebagai pemilik program ya. Pemilik program ini membantu direktur kami, atasan kami, pimpinan kami sebagai pemilik program. Salah satunya adalah program untuk pembangunan BTS ini. Nah, tadi seperti ada yang di PM atau Peraturan Menteri nomor 3 ya tahun 2018 bahwa kita tugas dan fungsinya adalah dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk monitoring dan evaluasi. Nah, salah satu yang kita laksanakan kan pelaksanaan ya. Dalam hal ini adalah ini yang menjadi tugas dan fungsi utama, yaitu dalam melaksanakan pembangunan program pembangunan BTS ini. Oke. Saya ada satu yang belum nih sebelum ke pelaksanaan nih. Ya. Saudara mengalami situasi pada saat itu ya. Ada istilah percepatan transformasi digital. Apakah dalam rapat-rapat saudara mengetahui atau mendengarkan arahan bahwa kenapa perlu ada percepatan transformasi digital? Ya, triggernya adalah sebenarnya pandemi, di mana ternyata banyak daerah yang kemudian karena harus belajar secara online dan bekerja juga secara online ya, atau working from home, diketahui bahwa ternyata belum ada infrastruktur telekomunikasi yang memadai di daerah tersebut. Dan hampir semua lini, mau pendidikan, kesehatan,
dan bisnis semua serba digital. Apakah saudara tahu itu? Sehingga perlu ada percepatan transformasi digital. Apakah itu dibicarakan? Intinya sih karena tadi triggernya adalah karena pandemi tadi. Triggernya karena pandemi ya. Oke. Tapi saudara tidak tahu ada target selesai 2022 ya? Tidak tadi ya? ada surat. Oke. Berikutnya nih, kan saudara di Bakti ya. Di pelaksanaan, saya tidak mau tanya kontrak lah karena nanti itu di bagian PPA dan PPK dan KPA. Pada saat pelaksanaan, ini kan saudara juga memantau dong, karena kan evaluasi teknis di saudara. Apakah saudara juga tahu di Bakti itu ada namanya Dewas, Dewan Pengawas? Apa yang saudara ketahui, yang saudara alami, yang dilakukan oleh Dewas untuk memantau pelaksanaan proyek ini? Saya jarang ikut serta dalam rapat dengan Dewas ya. Tapi beberapa kali diminta ikut adalah salah satu yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dewas adalah terkait progres atau laporan terhadap pelaksanaan program. Terkait progres? Progres atau perkembangan pelaksanaan programnya, termasuk BTS ini juga. Apakah ada berapa rapat berkala yang dilakukan Dewas yang saudara hadiri? Saya tidak ingat ya, tapi beberapa kali sih kita menyampaikan laporan progres terkait pembangunan BTS. Enggak, pertanyaan saya yang saudara hadiri, karena kalau rapat yang berkaitan dengan terdakwa kan saudara ingat tadi nih. Iya. Ini saya catat nih ya, Maret 2021 kick off meeting. Iya. Kan saudara ingat itu. Iya. Ini 2021. Pelaksanaannya kan 2021 juga kan. Iya. Ini saudara ingat nih, Maret 2021 kick off meeting, ya kan, yang ada menterinya. Awal Oktober 2021 Fairmont, kan ini saudara bisa jelaskan. Karena ada risalah rapat yang saya pegang, jadi saya. Kalau yang Dewas? Saya nggak pernah tahu. Nggak pegang tapi hadir? Pegang, iya saya nggak pernah mendapatkan. Iya saya nggak pernah mendapatkan risalah rapat yang rapat Dewas, nggak pernah. Betul, pertanyaan saya, hadir kan? Beberapa kali hadir. Yang saudara laporkan itu apa di situ? Progres pembangunan. Progres pembangunan Ya pada saat rapat tersebut dilaksanakan. Gitu yang saudara laporkan ya? Iya. Apakah setahu saudara itu kan dalam rapat Dewas itu ada rekomendasi kan? Iya. Selalu ditutup dengan rekomendasi kan? Apakah dari rapat-rapat yang saudara hadiri pada saat saudara lapor ke Dewas untuk pelaksanaan proyek ini, pernah ada rekomendasi dari Dewas untuk menghentikan proyek? Pertama mungkin yang lapor bukan saya ya. Ya, tapi Pak. Ya saudara kan hadir. Pertanyaan saya apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami, tolong disampaikan di sini. Kan saudara hadir. Pertanyaan saya, rapat Dewas itu selalu berujung ke rekomendasi kan? Ya. Pertanyaan saya, apakah dalam rapat-rapat yang dilakukan bersama Dewas itu, seingat saudara, ada tidak Dewas merekomendasikan untuk stop nih proyek? Seingat saya nggak benar ini. Seingat saya tidak ada. Seingat, tolong dijawab. Ini kan direkam. Iya, tidak tolong, ada. Tidak Tidak ada seingat tidak saya. Ada, tidak ada rekomendasi tadi seingat saya. Kadang-kadang saya ketawa lihat saudara bertanya itu. Lo dijawabnya tidak. Apalagi saudara pernah nggak ikut rapat Dewas? Tidak kan? Pernah. Ada rekomendasi dari Dewas, Dewan Pengawas untuk menghentikan proyek? Ya. Tidak ada seingat saya. Oke. Apakah saudara mengetahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh menteri, pengawasan yang dilakukan oleh menteri terhadap BLU Bakti ini dibantu oleh Dewas? Iya. Apakah saudara tahu itu? Iya. Dibantu oleh Dewas, tahu ya? Iya. Pertanyaan berikutnya, ini agak teknis nih sebenarnya buat kami karena menggeliti, karena kami kan di sini pembuat kebijakan ya. Tapi saudara bicara soal on air. Apakah kalau on air itu kontraknya harus tersendiri lagi dengan operator seluler atau di dalam kontrak payung itu? Kalau on air? Tidak ya, jadi kalau pembangunan sudah selesai, kemudian lokasi atau BTS tersebut sudah dalam keadaan on air, kemudian nanti dilakukan serah terima,
itu berarti selesai di periode atau masa atau kontrak pembangunannya. Nah, untuk mengoperasikan perangkat BTS yang sudah on air ini, diterbitkan kontrak lagi untuk operasional dan pemeliharaannya. Nah, terkait yang operator tadi, itu ada kontrak tersendiri yang kebetulan tidak dilaksanakan oleh kami untuk pemanfaatan atas BTS yang sudah kita bangun. Bukan, maksudnya artinya on air ini apakah sudah bisa dinikmati masyarakat? Sudah bisa. Itu perlu dengan operator seluler? Perlu. Melibatkan operator seluler? Iya. Kalau melibatkan operator seluler, itu perlu kontrak tersendiri apa tidak? Iya. Nah, kalau yang dimaksudkan yang jadi kasus dalam perkara ini kontrak antara Bakti dengan konsorsium, atau juga termasuk kontrak antara Bakti dengan operator seluler, setahu saudara? Bakti dengan konsorsium aja ya? Konsorsium aja, gitu. Bukan dengan operator seluler kan? Itu yang terpisah kan? Itu kontrak tersendiri. Oke. Terus saya mau dapat penjelasan saudara, kan diulang-ulang soal survei lokasi Pak. Pada saat penentuan 4.200, itu kan katanya belum ada survei lokasi. Tapi saya baca juga di BAP saudara bahwa survei lokasi dimasukin di dalam kontrak dan jadi tugas dari penyedia, kan gitu. Apa dasar pertimbangannya dulu? Apakah karena survei lokasi itu, apakah karena untuk menentukan 7.904 itu dasarnya adalah satu BTS satu desa, sehingga lokasi akan diserahkan kepada penyedia dihubungkan dengan percepatan transformasi digital, atau bagaimana? Coba saudara jelaskan dulu. Iya, salah satu pertimbangan kenapa dulu ruang lingkup survei ini kemudian dijadikan satu ya dengan ruang lingkup pembangunan oleh konsorsium untuk mempercepat prosesnya saja, karena berarti tidak yang tadi seharusnya divalidasi dulu apakah desa tersebut secara aktual memang benar-benar blank spot atau tidak. Jadi daripada itu dilakukan dulu, udah sekalian langsung jadikan satu di ruang lingkup yang dilakukan oleh konsorsium. Ya, itu semua dalam rangka mempercepatkan. Ya, untuk memperpendek rantai proses bisnisnya. Proses bisnisnya ya. Nah, pertanyaan saya di pelaksanaan juga nih. Ini kan ada target yang saudara tadi katakan, saya sarankan 4.200 itu terlalu tinggi. Pertanyaan saya, pada saat prakualifikasikah atau pada saat saudara sosialisasi, kan saudara sampaikan nih target 4.200. Ada tidak penyedia yang bersedia? Ya, kalau prakualifikasi mereka submit dokumen ya mereka bersedia. Pada saat mereka menyatakan bersedia, mereka sudah mengetahui kan targetnya 4.200? Sudah? Iya. Oke. Tidak ada paksaan bahwa 4.200 ini harus diselesaikan dan dari pihak penyedia itu walaupun menyatakan tidak sanggup tapi harus dikerjakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan seperti apa ya? Ya, ini kan pengadaan 4.200 kan tadi saudara menyampaikan bahwa saya merasa kurang terlalu saudara bahasa saudara 4.200 terlalu tinggi kan targetnya. Iya. Tapi faktanya ada yang bersedia membangun kan? Faktanya ada yang mau membangun. Mau membangun kan? Oke. Terus ada LHP BPK dalam proses pelaksanaan ini kan? Saudara tahu itu? Saya tidak tahu isi LHP. Tapi di BAP saudara bicara LHP? Iya, itu saya tidak tahu karena pada saat itu kemudian saya cari. Jadi saya tidak mengalami untuk terkait. Tidak mengalami. Ya. Tapi kenapa saudara jelaskan di BAP? Karena saya diminta untuk mencari dokumen-dokumen terkait hasil pemeriksaan atau audit. Oke. Terus saudara baca? Iya, saya kumpulkan yang bisa ya. Jadi dikumpulkan yang bisa. Saudara baca ya? Tidak semuanya dibaca. Tidak semuanya, tapi ada yang dibaca kan? Mungkin ada beberapa yang masih. Saya cuma mau tanya satu aja. Oke. Dari sekian banyak LHP BPK dan temuan-temuannya yang tentunya pasti dibicarakan kan di dalam rapat internal Bakti kan. Ada tidak temuan bahwa penggunaan perdirut untuk pengadaan BTS ini salah? Penggunaannya doang, penggunaannya.
bukan soal item-itemnya, tapi penggunaan per dirut untuk pengadaan BTS salah. Ada tidak temuan itu dari BPK? Sepanjang yang ini saya tidak menemukan. Tidak menemukan ya? Ya. Oke. Terus tadi menyambung pertanyaan rekan saya nih, soal sewa layanan dan capex. Ya. Saudara jawab tadi, kalau dari kajian internal, sebelum 6 tahun lebih murah sewa layanan, setelah 6 tahun lebih murah capex. Ya. Pertanyaan saya, program BTS ini untuk jangka panjang atau untuk di bawah 6 tahun? Ya, jadi kembali lagi ya bahwa bakti kan sebenarnya hanya sebagai trigger. Harapannya kan tidak memberikan atau tidak membangun BTS itu selamanya di lokasi tersebut. Harapannya nanti operator yang akan membangun di lokasi tersebut, gitu kan. Dan memang aktual yang terjadi kemudian adalah beberapa lokasi sudah kita bangun, tidak lama kemudian operator sudah melayani area tersebut, baik membangun sendiri maupun mengoptim dari lokasi-lokasi sekitar. Jadi ya itu menjadi kesulitan sendiri gitu, begitu itu menjadi belanja modal. Nah, pertanyaan saya tadi sebenarnya singkat aja. Ini untuk jangka panjang atau jangka pendek? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya jangan menurut salah nanti Yang Mulia ya, kan pendapat. Jangan menurut dong, ya. Kajian internal di Bakti, pembangunan BTS ini untuk layanan telekomunikasi jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek, karena kontrak payungnya pun baru 2000 sampai 2024. Setelah 2024 kan layanannya jangka pendek. Itu tadi kan sebagai trigger agar operator masuk di situ. Ya udah nanti biar Pak Anang yang jelaskan lah jadi jangka pendek nih. Apa maksudnya? Jelasin dulu kenapa saudara ketawa. Iya, karena gini Yang Mulia, dibicarakannya kontrak. Kontrak ini kan untuk pembangunannya Yang Mulia. Iya. Tapi manfaat jangan diketawain dulu. Jawabnya saudara tahu itu jangka panjang apa jangka pendek? Iya, jadi tadi jangka panjang, jangka pendek. Menurut saya jangka pendek. Jangka pendek. Udah Pak? Iya, kan tadi pertanyaan saya Yang Mulia, karena beliau menjawabnya ya, kontraknya. Saudara jadi ketawa pula yang ini Pak. Ya, mohon maaf Yang Mulia. Maksud saya gini Yang Mulia, karena jawaban beliau mengacunya ke kontrak. Ya, kontrak sudah. Ini untuk pengadaan barang. Pertanyaan saya layanannya. Ada operasional juga. Gitu jadi mohon maaf Yang Mulia, bahwa di dalam kontrak payung ada operasional juga. Tadi seperti saya sampaikan, dan kontrak payung itu hanya berlaku sampai 2024. Kontraknya. Iya. Dan kenapa saya menjawab jangka pendek? Tidak, bukan itu yang ditanya. Ini program kerjanya ini ya, BTS itu diperuntukkan untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu loh. Menurut saya jangka pendek karena harapannya justru operator nanti yang akan masuk di situ secara tersendiri. Oke deh, terima kasih Yang Mulia. Ini saya kembali lagi ke capex nih. Oke. Saya mau tahu nih apa yang saudara ketahui filosofi capex ini. Saudara tahu tidak? Capex ini apa? Belanja modal. Belanja modal. Ya. Sumbernya dari mana? Sumber anggarannya? APBN. APBN. Kalau APBN mengeluarkan anggaran membeli barang, itu jadi barang milik negara bukan? Iya. Kalau barang milik negara, itu jangka panjang atau jangka pendek? Untuk umur bukunya sendiri sudah ditetapkan 5 tahun. Bisa diperpanjang tidak? Tidak lah. Barang milik negara ini? Iya, kan umur buku dari BUMN tersebut hanya 5 tahun. Oke, setelah 5 tahun, tower milik negara ini yang dibeli pakai APBN ini milik siapa? Iya, secara umur buku sudah 0. Tidak usah diperpanjang lagi pertanyaannya. Kalau dia bilang itu jangka pendek katanya. Iya. Karena untuk selanjutnya diserahkan kepada operator-operator seluruh. Gitu untuk men-trigger saja Yang Mulia. Ya, gitu ya. Iya. Nggak, terakhir saja Yang Mulia pertanyaan saya. Setelah 5 tahun belanja modal pakai APBN ini, capex ini kan ada tower nih, barang milik negara. Iya. Setelah 5 tahun, menurut saudara punya siapa ini? Bukan punya negara? Iya, punya negara, masih statusnya. Ya, sampai kapan? Sampai itu apakah itu dialihkan ke pihak lain, dijual atau dilelang ya misalnya. Apakah saudara bisa mengetahui kapan itu dialihkan ke pihak lain? Iya, saya nggak tahu ini apakah perlu saya jawab, kan saya nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Iya, saya tidak tahu. Iya. Pertanyaannya terlalu pintar, orangnya terlalu pintar Pak. Itu loh masalahnya. Oke. Gitu
itu aja. Sementara dari saya cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Jangan dibikin nyeleneh sidang ini loh. Disudutkan orang dengan mencari kebenaran sendiri. Itu yang tidak mau. Kita mencari fakta yang benar. Kalau sampai di situ pengetahuannya, ya sampai di situ saja. Gitu. Tidak tahu saudara. Siapa nanti ya. Gitu loh. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi, kami bertanya singkat, jelas dan padat. Kami berharap saudara saksi juga menjawab singkat, jelas dan padat. Karena kalimatnya adalah siapakah apakah. Ya. Saudara saksi, siapakah yang menentukan wilayah dan jumlah BTS yang dibangun? Apakah menteri ikut terlibat? Keberatan Yang Mulia itu sudah mengarahkan Yang Mulia. Kami ganti pertanyaan Yang Mulia. Dan silakan tanya dulu Pak. Siapakah yang menentukan wilayah Itu kan dan jumlah BTS yang akan dibangun? itu pertanyaannya. Iya. Tapi karena disambung apakah menteri ikut, itu jadinya diprotes. Iya. Iya. Silakan Pak jawab. Siapa yang menentukan itu? Titik-titik. Direktorat Pengendalian PPI. Iya. Itu tadi pertanyaan Yang Mulia. Minta dijawab oleh saksi. Direktorat Pengendalian PPI. Direktorat Pengendalian PPK. Apakah ada pendelegasian dari menteri kepada dirjen ataupun kepada lembaga atau BLU yang ada di Kementerian Kominfo? Pendelegasian apa ya? Pendelegasian kewenangan penetapan wilayah pelayanan. Atau saya ingatkan ada keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 787 tahun 2019 yang nanti akan... Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Baik. Nanti kami akan sampaikan bahwasanya sudah ada pendelegasian terhadap penetapan wilayah. Kemudian dalam membangun BTS ya. Apakah yang dibangun oleh Bakti itu BTS aktif atau BTS pasif? Enggak ada BTS aktif dan pasif. Ada. Ya. BTS aktif. Aktif semuanya. Iya. Yang on air atau yang sudah on air, iya. Itu ditentukan oleh bagaimana cara mengetahui BTS tersebut bisa on air. Tadi sudah saya jelaskan. Iya. Melalui network monitoring system yang memang dibangun oleh Bakti, disiapkan oleh Bakti. Disiapkan oleh Bakti. Kemudian dalam menyusun anggaran dalam proses pengadaan infrastruktur BTS ini, yang tadi saudara sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Pertanyaan saya adalah, apakah menteri ikut dalam menyusun anggaran ini? Sekali lagi saya jelaskan tadi pada saat dalam pengusulan atau penyusunan anggaran, kebetulan saya belum menjabat sebagai Kepala Divisi Lasma dan Backhaul, sehingga secara detail saya tidak mengetahui. Pertanyaan saya adalah, karena saudara tadi sudah bisa menjelaskan dari A sampai Z permasalahan ini. Ya. Penyusunan anggaran juga saudara sudah bisa jelaskan tadi. Ya, secara umum aja, tapi kalau terkait ini saya tidak. Pertanyaan saya secara sederhana, apakah menteri ikut menyusun anggaran? Saya tidak Sudah tahu. dijawab Yang Mulia, mohon Yang Mulia untuk tidak memojokkan saksi Yang Mulia. Saya terasa juga sih Pak, tapi kalau saya stop dibilangnya ketuanya nyinyir gitu loh. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sudah. Ya, masih ada lagi Yang Mulia? Masih ada. Masih ada. Jadi tadi itu melibatkan apakah terdakwa menteri Ya. Izin Yang Mulia. Joni Gerald Plate itu ikut di dalam perencanaan. Ya. Gitu loh. Saudara jawab tidak tahu kan? Iya. Nah, Ya. itu jawabnya Pak. Ya, Ya. siap. Kemudian, saudara tadi sudah menjelaskan kontrak payung. Pertanyaan saya kembali lagi, apakah menteri ikut menyusun kontrak payung tersebut? Kontrak payung tidak lah. Tidak. Tidak. Ya, kalimatnya sederhana saja. Ya. Ya, tidak. Kemudian tadi saudara menjelaskan ada dialog-dialog pengaturan yang seperti itu sudah ada dari yang atasan seperti itu. Kalimatnya itu bagaimana? Yang lebih jelasnya gitu. Saya tidak Karena tahu. ini real material gitu. Saudara kan mendengarkan. Iya. Mendengarkan, merasakan, juga mengetahui akan hal itu. Yang mana ya? Yang tadi. Saya jelaskan. Ya. Kalau saudara berhadapan dengan ini lain.
dengan saya. Ya, siap yang mulia. Saling curiga gitu loh. Kalau sama saya kan enggak. Oke, saya luruskan pertanyaannya. Tadi saudara singgung, ini semua dari atasan. Ya. Bertemu dengan ini dengan atasan. Ya. Pengaturan ini dengan atasan. Itulah kira-kira. Ya. Atasan yang dimaksud itu yang mana? Ya, kalau itu loh pertanyaan. Kalau saya sebut atasan saya adalah Pak Anang. Iya. Bukan beliau itu. Bukan, saya tidak pernah. Tidak pernah. Mendapatkan Itu loh, instruksi. Pak. Jadi yang dimaksud atasan itu ya atasannya dia, Pak Anang Ahmad Latif. Siap. Begitu, Pak. Ada kalimat yang tadi yang saudara singgung. Yang mana ya? Target sudah dalam kebijakan pimpinan. Iya. Yang maksud dalam pimpinan tersebut adalah siapa? Ya, itu adalah Pak Anang yang menyampaikan ke kami, sehingga kami beranggapan bahwa pimpinan tersebut adalah Pak Menteri. Tadi gambarannya, izin boleh? Ya, itu gambarannya pada saat apa? Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Anang. Diskusi dengan Pak Anang. Terkait masalah? Memberikan saran bahwa 4.200 itu tidak visible dan lain-lain. 4.200 tidak visible dan lain-lain. Iya. Iya, tadi saudara juga sudah menjelaskan bahwasannya apakah mengetahui terkait dengan ratas atau tidak, bahwasannya itu tidak tahu ya. Iya, secara hanya mengetahui dari media. Oke, baik, kalau tidak tahu memang tidak akan saya akan tanyakan. Kemudian apakah saudara masuk dalam grup WhatsApp yang The Atim? Yang apa? Yang The Atim. Di A-Team. T-Team? Iya. Masuk di situ? Iya. Apakah Pak Menteri masuk di situ? Tidak. Tidak ada. Jadi dialog-dialog tersebut itu memang terkait dengan apa? Kalau bisa saudara jelasan semuatan saudara. Ya, hanya bakti dengan konsultan hukum atau tenaga ahli kami. Bakti? Hanya bakti dan beberapa tenaga ahli dan konsultan bakti. Termasuk juga penentuan siapa pemenangnya? Tidak ada pembicaraan di situ. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Tapi itu memang grup yang memang untuk membangun bahwasanya pelaksanaan ini bisa dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Iya, untuk pelaksanaan ya. Dan bisa didiskusi di situ. Iya. Untuk sementara itu yang mulia pertanyaannya. Silakan bertanya. Makasih yang mulia. Selamat sore Pak Mirza. Pak, pertama mengenai titik penentuan lokasi Pak. Dia menyatakan bahwa yang menentukan itu kan Ditdal ya Pak. Ditdal PPI. Iya. Untuk pengadaan BTS yang 2021 dan 2022. Iya. Ya, bahkan di awal sidang menyatakan bahwa Bakti sebelumnya sudah pernah mengadakan juga pengadaan BTS Pak. Iya. Untuk penentuan lokasi ketika itu Pak, apakah menggunakan data Ditdal juga Pak? Tidak. Jadi menggunakan data dari mana Pak? Usulan dari Pemda. Oh, usulan dari Pemda. Kemudian Pak, sekarang saya mengenai Capek dan OPEX lagi Pak. Tapi gini Pak, itu kapan ya Pak kajian internal Bapak yang membahas mengenai kalau Capex itu di atas 6 tahun lebih untung, itu kapan Pak? Oh itu baru-baru aja sih. Baru-baru aja. Oke. Kemudian Pak, dulu kan katanya pengadaan BTS ini via OPEX. Sewa layanan. Sewa layanan. Umumnya Pak, berapa lama Pak sewa layanan ini dilakukan oleh Bakti Pak? Sewa layanan. Biasanya berapa lama? Tidak ada berapa lama ya, sampai sekarang masih berlangsung. Dari sejak kapan itu? Dari 2015. Dari 2015 sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan masih akan berlanjut terus? Masih berlanjut terus dan kalau memang ternyata sudah ada sinyal dari operator, itu akan dilakukan terminasi atau relokasi. Berarti kalau dari sisi OPEX saja sekarang ini sudah lebih dari 6 tahun Pak, sudah 8 tahun hampir? Ada yang sudah lebih, ada yang masih, karena itu bertahap ya, 2015 itu bukan seluruhnya mulai 2015. Bukan seluruhnya, tapi ternyata faktanya sekarang ini terjadi adalah kalau melalui sewa, sekarang ini terjadi sudah sampai lebih dari 6 tahun ya Pak? Iya, oh enggak, mayoritas masih di bawah 6 tahun. Mayoritas masih di bawah, kedepannya masih akan sewa lagi? Kalau memang ternyata suatu lokasi nanti sudah terlayani dengan sinyal dari operator, itu akan diterminasi. Terminasi, oke. Gini Pak, kemudian Pak, Bapak kan bisa menjelaskan mengenai RPJMN. Bapak ikut dalam perencanaannya? Tidak. Tidak ikut? Enggak. Jadi Bapak menjelaskan apa tentang RPJMN? Ya membaca perpresnya aja, kan itu perpres RPJMN itu. Membaca perpresnya? Iya. Tentang apa yang Bapak baca waktu itu?
Tentang itu target lokasinya. Target lokasi, oke. Bapak baca nggak Perpres mengenai rencana kerja pemerintah tahun 2021? Belum, tidak. Tidak baca? Ya. Berarti Bapak hanya membaca RPJMN Ya. yang disusun pada bulan Januari 2020. Iya. Tapi tidak membaca rencana kerja pemerintah yang disusun pada September 2020 yang sudah menegaskan situ mengenai angka lokasi yang akan dibangun BTS adalah 4.200. Saya belum Tidak baca. Ya. Berarti Bapak tidak tahu bahwa ada Perpres yang sudah mengagendakan bahwa pembangunan BTS tahun 2021 adalah sebanyak 4.200. Bapak tidak baca itu? Tidak baca, kalau Renja itu ada perpresnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Dan Bapak juga tidak baca rencana kerja pemerintah Pak ya, yang diatur dalam Perpres tuh Pak, yang mengatakan bahwa untuk tahun 2022 anggarannya adalah memang 16 triliun Pak untuk pengadaan BTS itu Pak. Bapak nggak baca juga itu? Iya. Nggak baca. Cukup yang mulia, terima kasih. Izin yang mulia. Ini terakhir ya? Iya. Oke. Oh. Silakan Pak. Iya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi terkait dengan 500 juta. Ya. Tadi disebutkan oleh rekan jaksa suasananya gitu kan. Itu Pak Anang berbicara kepada saudara dengan sekretaris dari Pak Menteri bahwasanya ada uang yang diberikan oleh Pak Anang kepada sekretaris tersebut itu 500 juta. Saudara apa mengetahui bahwasanya uang tersebut itu sampai atau tidak ke Pak Menteri? Enggak tahu saya. Tidak tahu. Tapi hanya bahwa udah ngasih 500 juta per bulan. Ya, itu kalimatnya sampai di situ. Iya. Jadi tadi mungkin saya ceritakan ulang Ya. bahwa kesempatannya adalah karena obrolan santai, Ya. berdiskusi, ada kegiatannya bakti yang perlu dihadiri oleh Pak Joni. Kemudian ternyata happy pada saat itu sebagai sekretaris Pak Joni ternyata tidak mengagendakan. Terus kemudian salah satu yang disampaikan oleh Pak Anang, ya awas nih kalau nggak diprioritaskan bakti udah kita kasih 500 juta per bulan gitu. Artinya tidak disebut dengan Pak Menteri. Iya memang tidak disebut. Terima kasih. Pertanyaannya? Ya, Satu aja yang mulia. Terima kasih yang mulia. Silakan. Tadi ada yang kelewatan nih. Mengenai rapat yang di-approve ya, Maret 2022. Saya mau tanya detailnya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri waktu itu. Karena yang hadir kan banyak, bukan cuma saudara. Nanti kan kita tanya sama yang hadir yang lainnya. Seingat saudara, kan saudara hadir kan tadi keterangannya. Detailnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri waktu itu? Iya. Jadi pada saat itu seperti biasa di rapat-rapat kerja sebelumnya sama. Jadi kita menyampaikan progres. Saudara memaparkan? Bukan, dari PMO yang memaparkan. PMO memaparkan? Memaparkan terkait progres pekerjaan sampai dengan pada saat itu ya, sampai dengan 18 Maret 2022. Kemudian seperti biasa akan setelah ada pemaparan itu ada arahan-arahan dari Pak Joni Jerat Plate. Jadi salah satu arahannya memang untuk tetap menyelesaikan pembangunan pekerjaan. Untuk tetap menyelesaikan? Iya. Terus, apakah ada kalimat sesuai kontrak? Saya tidak ingat persis apakah ada kalimat itu. Nanti kita tanya yang hadir yang lain ya. Iya. Terima kasih yang mulia. Pak pertanyaan ya. Pak Joni Jerat Plate, ada yang mau ditanya Pak? Ada yang mulia. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Mendengar penjelasan saudara dari tadi, saudara menjawab semua pertanyaan. Hanya untuk konfirmasi saja. Apa jabatan saudara di Bakti? Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul. Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul. Apakah juga saudara Dirut Bakti? Ya. Apakah saudara juga Dirut Bakti? Tidak. Tidak. Apakah saudara juga PMO? Bukan. Apakah saudara juga Pokja? Bukan. Apakah saudara juga KPA? Bukan. Apakah saudara juga PPK? Bukan. Apakah saudara juga menteri? Bukan. Apakah saudara juga konsultan pengawas? Bukan. Bukan semuanya, tapi saudara menjawab semua pertanyaan yang menjadi tugas-tugas bukan bagian dari tugas saudara. Ya.
Pertanyaan yang pertama. Tadi saudara menyatakan arah pimpinan. Dan saudara mengasumsikan pimpinan adalah Menteri Kominfo, yang adalah saya. Tahukah saudara bahwa ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 86 tahun 2020 yang menetapkan pembangunan BTS yang disebut dengan infrastruktur pita lebar 4G sebagai proyek prioritas. Tahukah saudara itu? 86 tahun 2020. Tentang apa ya? Target Kepres tentang Kepres nomor 86 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2021. Oh, tadi sudah kami jawab, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi supaya saudara tahu, ada target 4.200 di dalam Kepres tersebut. Ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi saudara tidak tahu kebijakan pemerintah. Dan saudara mengasumsikan itu sebagai kebijakan perorangan Menteri Kominfo. Begitu. Apakah negara ini dilaksanakan dengan kebijakan perorangan seorang menteri? Setahu saudara, apakah demikian? Sebentar Pak Gerald Pelate. Tolong saudara bertanya, ya jangan emosi seperti itu. Tidak emosi, mungkin terlalu dekat. Barangkali intonasinya aja ya. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu kan kebijakan Pak. Kebijakan dari kepala negara, seorang presiden ya biasalah. Tolong ini targetnya sekian. Ya. Gitu, itu hal yang biasa. Bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, semua kementerian seperti itu. Dan itu umum Pak, tahu. Ya. Cuma pelaksanaannya seperti apa, begitu. Yang disidangkan di sini pelaksanaannya sesuai nggak dengan ketentuan undang-undang, begitu lah Pak. Ya. Kalau saudara gitu nanti dia pingsan. Saudara tanya, ya santai aja Pak, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mengingatkan, mohon maaf aja suara tonasi kita kadang-kadang meningkat tapi tidak ada emosi di situ. Ya, rasional ya, saja. Barangkali intonasinya Pak. Terima kasih sama ya, Pak. Kita orang Sumatera, orang Timur sama intonasinya. Ini agak jauh dikit dari ya hatinya Hello Kitty kayak gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih saudara saksi. Pada saat 4 atau 5 rapat yang saudara sebutkan tadi, ya 5 rapat yang saya sebutkan di Jakarta, di Bali, ya di Fairmont, W Bali, Sofitel, Apurva dan seterusnya. Bagaimana model format rapatnya? Format rapat seperti rapat pada biasanya, karena sifatnya adalah rapat kerja. Biasanya didahului dengan presentasi dari masing-masing kemitraan atau konsorsium, kemudian presentasi dari PMO, setelah itu arahan dari Pak Anang, dan kemudian terakhir biasanya ditutup arahan dari Pak Joni. Berarti bukan menteri yang memimpin rapatnya. Apakah demikian? Kalau yang memimpin rapat, iya bukan menteri. Bukan karena menteri sifatnya bukan rapat seperti biasa. Terima kasih. Siapa yang mengundang rapat tersebut? Bakti, bukan Menteri Kominfo yang mengundang. Bukan. Saudara saksi, pada saat rapat itu, ya, seingat saudara, apakah dimulai dengan lagu Indonesia Raya? Iya. Dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Format dan struktur rapatnya seperti apa? Biasanya apakah ada pimpinan rapat di depan seperti yang mulia hakim dan yang lain di bawah? Biasanya atau rame-rame duduk di meja bundar? Round table. Berarti tidak ada yang memimpin di depan. Tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin di depan. Lalu format rapatnya, saudara sampaikan tadi, apakah melalui presentasi PMO? Iya. Apa yang disampaikan oleh PMO? Progres pembangunan. Progres pembangunannya. Iya. Berapa besar progres pembangunannya? Iya, tadi sesuai perkembangan pada saat rapat tersebut dilaksanakan. Sesuai rapat. Apakah PMO juga menetapkan target di akhir tahun bulan Desember sekian persen targetnya? Sebagai rekomendasi, iya. Sebagai rekomendasi ada.
dan kehadiran menteri di situ, saudara bilang tadi arahan untuk meneruskan. Apakah salah menteri untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus diusahakan secara maksimal? Menurut saya, perlu saya jawab nih. Sebetulnya nggak boleh, Ngodo. Iya. Ya, itu kan penilaian subjektif saudara. Iya. Ya, semua menteri juga begitu, Pak. Iya. Semua pimpinan lembaga dan kementerian, ya begitulah. Apa arahan dari presiden, ya kita harus sampaikan kepada bawahan kita. Itu hal yang biasa. Terima kasih Yang Mulia, silakan. Konfirmasinya. Ya. Karena memang itulah yang disampaikan. Untuk memaksimalkan ya semua pekerjaan agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan demi layanan bagi rakyat. Sesuai target dan sesuai kontrak. Apakah ada arahan dari menteri untuk melaksanakan pekerjaan tanpa atau lupakan kontrak? Tanpa memperhatikan kontrak? Ya, tadi sudah saya jawab ya, bahwa untuk terkait secara detail redaksinya tadi, saya tidak begitu ingat apakah harus keluar dari kontrak atau tidak. Yang saya ingat apakah adalah boleh saudara melaksanakan tanpa mengikuti kontrak? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi saudara berasumsikan apa yang disampaikan oleh menteri harus sesuai dengan kontrak. Yang saya sampaikan tadi bahwa arahan dari Pak Joni saat itu adalah melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan perundang-undangan. Apakah saudara ingat bahwa di dalam pertemuan di Apurva, menteri menyampaikan bahwa semua yang melaksanakan ini harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan governance, akuntabilitas, dan tidak merugikan keuangan negara. Apakah saudara ingat? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Ya. Karena saudara tidak ingat, saudara beranggapan bahwa menteri tidak mengatakannya. Tidak beranggapan. Yang saya ingat adalah tadi Pak Menteri meminta untuk melanjutkan pekerjaan. Hanya itu yang saudara Ya. dengar. Untuk kepentingan saudara saja. Bukan. Mohon maaf karena pada saat itu saya sedang sakit. Nah sekarang Jadi saudara saya sakit. Ya. Padahal Gini akuntabilitas. Pak, starting pointnya gini. Jadi arahan dari beliau ini sebagai pada waktu itu sebagai menteri, lanjutkan pekerjaan. Dengar nggak saudara? Sesuai dengan kontrak, begitu. Ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Dengar nggak saudara itu? Yang saya ingat hanya Lanjutkan. melanjutkan pekerjaan. Nggak ada saudara dengar itu. Saya tidak ingat. Iya. Ya. Jadi tadi kan ditambahin nih sama Pak Gerald nih. Ya. Sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan hukum. Ya. Harus bertanggung jawab atas pekerjaan. Kan Ya. itu tambahannya. Ya. Itu saudara dengar apa tidak itu? Tidak ingat. Oh, Tidak ingat apa tidak dengar? Tidak ingat Yang Mulia. Oh, tidak ingat, Pak. Bukan tidak dengar, tapi tidak ingat lagi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, oke. Ya, udah berubah nih pernyataan dan saksi. Berubah. Ya, silakan. Dari Pak. awal tidak Berubah. Saya ingat. tanya pertanyaan yang berikutnya. Ya. Tidak banyak lagi, terakhir lah. Tadi saudara mengatakan bahwa di bulan Maret 2022, 31 Maret 2022, ya, Bakti melakukan rekonsiliasi, ya, atau valuasi, ya, atau taksasi terhadap pekerjaan. Betul? Betul. Betul. Dari taksasi yang saudara lakukan itu atau yang Bakti lakukan itu, terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan. Betul. Sebesar 1,78 triliun. Betul. Dan 1,78 triliun itu harus dikembalikan. Betul. Betul. Sudah dikembalikan apa belum? Sudah. Sudah. Pertanyaannya, saudara juga mengatakan tadi bahwa barang-barang atau aset dan aset yang sedang dalam konstruksi menjadi barang milik negara. Iya. Dengan perbedaan Berapa status. nilai barang milik negara tersebut? Saya tidak hafal untuk nilai. Kalau kontraknya 9,8 triliun Iya. dan pengembalian 1,78 triliun, barang milik negara yang tersisa berapa jumlahnya? Bukankah itu 8 triliun? Iya, kurang lebih. Kurang lebih 8 triliun. Berarti 8 triliun itu barang milik negara. Kalau KDP belum BMN, tapi sudah dicatat sebagai Berarti aset. itu sebagai barang milik negara. Iya. Ya kan? Dengan kategori under construction dan aset. Iya.
Betul kan? Iya, benar. Kalau demikian, Bakti dirugikan nggak? Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Iya, ada ahlinya Pak yang nanti kami nilai Bakti itu rugi apa tidak. Gitu ya. Nanti Baik, Pak. terima kasih Yang Mulia. Ya, makanya yang sabar Pak. Kalau harus sekarang juga jawabannya ya. Nah, bukan kompetensi dia untuk menjawab itu. Karena Oke? terima kasih Yang Mulia. Ya, Dari cukup tadi ya. dia tahu semua soalnya. Dia jawab Iya, semuanya. makanya Mungkin itu. saja dia tahu. Ya kita uji kalau dia Yang tahu terakhir saya tahu Pak. Oke. Ya, bisa cair kah? Oke, begitu ya. Cukup Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk Oke, sementara cukup sama, Yang Mulia. Pak. Terima kasih. Sekarang Pak, sepanjang keterangan dari saksi ini, Pak Priyadi Mirza ini ada yang saudara bantah. Ada Yang Mulia. Ya, silakan. Yang dibantah aja apa? Ya. Tidak sesuai. Pertama, bahwa pengadaan BTS 4G tidak sesuai best practice adalah tidak benar. Tidak benar. Ya. Lalu, pengadaan BTS 4G untuk penggunaan jangka pendek tidak benar. Tidak benar. Ya. Apalagi? Dan yang ketiga, bahwa saya pernah memberikan uang 500 juta ke Happy adalah tidak benar. 500 juta tiap bulan. Ya, ke Happy adalah tidak benar. Bukan, kan keterangan beliau ini ada 500 juta per bulan. Ya. Itu. Ya. Kasihkan ke Evi. Ya, itu tidak benar. Itu tidak benar juga. Tidak benar ya Mulia. Oh, saya memberikan. Nah, tidak benar ya, dibantah itu. Ya, Pak. Oke. Apa lagi Pak? Cukup. Cukup ya Mulia. Yang lain benar berarti. Itu yang tidak benar, Ya, berarti yang yang lainnya lain. benar. Ya. Siap ya Mulia. Sekarang Pak Menteri lagi nih sekarang. Ada yang dibantah, nggak ada yang benar satupun. Terima Silakan, kasih Yang Mulia. Ada banyak yang nggak benar, tapi beberapa yang kami tidak mau benar mengatakan. aja Pak, yang tidak benar apa? Ya, ada banyak. Yang terbanyak nanti kami sampaikan di pledoi, tapi saat ini kami ingin menekankan. Yang pertama yang tidak benar adalah kesaksiannya tentang arahan menteri di rapat di Apurva salah. Tidak seperti yang dia sampaikan. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah pembangunan 4.200 bukan arahan pribadi saya sebagai menteri, Iya, tapi kalau itu kebijakan negara. Ya. Dari tadi disampaikan pimpinan-pimpinan dia maksud asumsinya adalah saya. Itu salah. Ya masalah arahan itu tadi kan enggak jadi Pak, sebetulnya tidak jadi masalah itu. Ya, Terima kasih Yang perlu Mulia. juga Yang itu lain dibantah. Kalau arahan-arahan seperti itu memang semua kebijakan itu ya datangnya dari orang nomor 1. Semua lembaga kementerian seperti itu Pak. Badan, lembaga ya seperti itu kepada pimpinannya. Ya wajar kalau gitu Pak. Cuma pelaksanaannya itu sesuai apa tidak itu yang kita uji di persidangan ini gitu loh Pak. betul, terima kasih Ya. Yang Mulia. Memang kami dalam kebijakan kami mau menyampaikan agar dipahami oleh Ya, saksi. kalau itu sesuai dengan keterangan dia. Yang kedua dan terakhir, selebihnya Ketiga, Pak. akan Tadi 2 itu ya. Yang ketiga dan terakhir, selebihnya kami akan sampaikan di pledoi. Itu tuh yang 500 juta itu gimana? Kan tidak menyebut saya tadi. Hah? Tidak menyebut saya. Tidak menyebut saudara. Dia saudara. menyebutnya buat Happy, bukan buat saya. Iya, itu bukan saudara bantah itu. Bu, saya bantah. Oh, saya tidak. tidak tahu ke yang lain. Oke. Pak Yo.